Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kabar baik ya. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang bertugas memimpin doa hari ini siapa? Fatih, silakan Fatih. Baik, terima kasih Fatih. Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. 30 siswa hadir. Alhamdulillah kalian masih semangat ya untuk pembelajaran hari ini, dan semoga pembelajaran kedepannya kalian tetap semangat, tetap hadir ya. Oke. Anak-anak, apa kalian sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Nah, sarapan itu sangat penting anak-anak, karena sarapan itu adalah sumber energi bagi kalian. Jadi saat pembelajaran dimulai, kalian dapat fokus ya untuk pembelajaran. Jadi sarapan itu sangatlah penting. Nah, ibu tidak akan bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian mengenai menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu penting sekali bagi kalian. Apalagi pada saat pandemi seperti ini ya, kalian harus selalu menjaga kesehatan, baik jasmani, rohani, ataupun kesehatan lingkungan. Karena jika kalian hanya menjaga kesehatan jasmani kalian, sedangkan kesehatan lingkungan kalian tidak dijaga, maka penyakit-penyakit akan datang karena kalian tidak menjaga kesehatan lingkungan. Nah, ibu juga tidak akan bosan-bosan mengingatkan protokol kesehatan, yaitu selalu memakai masker jika kalian akan keluar, dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Ingat ya, menggunakan air yang mengalir, oke? Dan jaga jarak, itu jangan lupa. Jika keluar rumah, kalian jangan berkerumun, selalu menjaga jarak. Karena pembelajaran hari ini dan mungkin ke depannya juga akan masih daring ya, belum karena pandemi ini belum selesai, jadi kalian harus tetap semangat belajarnya walaupun secara daring. Oke anak-anak, bagus. Nah, hari ini kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman budaya ya. Masih ingat ya anak-anak? Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 5. Wah, sudah tema 5 ya. Tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Nah, kita akan belajar IPS ya. Baik, ibu akan membacakan tujuannya. Yaitu setelah mengamati gambar, nah nanti kalian akan mengamati sebuah gambar, lalu kita akan diskusi, dan siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu dan Buddha. Jadi kalian akan belajar tentang peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Sebelumnya ibu ingin bertanya dulu, kalian tahu tidak peninggalan kerajaan Hindu di masa Hindu dan Buddha itu apa saja? Contohnya begini, kalian pernah jalan-jalan ke Candi Borobudur atau ke Candi Prambanan? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nah, anak-anak, Candi Borobudur itu adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Buddha. Nah, Candi Borobudur itu adalah peninggalan dari kerajaan Buddha. Nah, kalau kerajaan Hindu peninggalannya apa ya? Ada yang tahu? Yang tadi, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah salah satu peninggalan kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ahla ya. Kalian masih semangat kan? Harus tetap semangat dan selalu fokus. Baik, Bu Ahla silahkan untuk melanjutkan materi, silahkan.
Terima kasih Ibu Ajmi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah dari agama Hindu. Sebelumnya, kalian harus mengamati gambar berikut. Nah, setelah kalian mengamati gambar tersebut, informasi apa yang kalian dapatkan? Ya, betul bahwa Indonesia dahulu banyak sekali raja-raja serta peninggalan sejarahnya dan mempunyai ceritanya masing-masing, seperti Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, Raja Balaputra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Sultan Hasanuddin atau yang dikenal juga Ayam Jantan dari Timur dari Kerajaan Goa Talo. Lalu ada Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit, serta peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara yaitu Prasasti Ciareten. Nah, Ibu akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah dari agama Hindu. Yang pertama ada peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang mempunyai peninggalan sejarah seperti 7 buah yupa, arca-arca bulus, arca batu, kalung ciwa dari emas, dan masih banyak lagi. Lalu ada peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Pulau Jawa yang terletak di tepi sungai Citarum, Bogor. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara ini Prasasti Ciareten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Lebak, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, dan Prasasti Muara Cianten. Lalu ada peninggalan sejarah Kerajaan Kediri, yaitu Prasasti Penumpangan, Prasasti Talang, Prasasti Weleri, Prasasti Semanding, Prasasti Jepun, Prasasti Hantang, dan masih banyak lain. Lalu, selain prasasti, ada juga candi seperti Candi Gunung Sari, Candi Prambanan, dan Candi Gunung Siang. Nah, berikut contoh gambar peninggalan sejarah dari agama Hindu. Yang pertama, peninggalan sejarah dari Kerajaan Kutai, yaitu yupa. Yupa ini merupakan tiang batu yang digunakan untuk mengikat hewan korban yang akan disembahkan kepada Brahmana. 2. Peninggalan sejarah dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Ciareten. Prasasti ini ditemukan di kawasan Ciampea, Bogor. Nah, di prasasti ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman serta lukisan laba-laba. Yang ketiga, ada Candi Prambanan. Candi Prambanan ini juga dikenal sebagai Candi Roro Jonggrang. Relief dari Candi Prambanan ini berisikan cerita Ramayana. Nah, sekian dari peninggalan sejarah dari agama Hindu. Apakah kalian ingin bertanya? Tidak. Maka, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Sulis, yaitu mengenai peninggalan sejarah dari agama Buddha. Pada Ibu Sulis, silakan. Baik, terima kasih Bu Ahla. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peninggalan sejarah Buddha di Indonesia. Peninggalannya ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Dan ada pun candinya, yaitu Candi Brahu, Candi Kalasan, Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Mendut. Peninggalan sejarah Buddha di Indonesia ada peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di tepi Sunagi, Talang pada tahun 1920. Isi dari prasasti ini yaitu menceritakan tentang perjalanan yang dilakukan oleh Dapunta Hyang. Candi Kalasan, yaitu candi ini merupakan candi Buddha tertua yang ada di Indonesia. Candi ini dibangun pada 778 Masehi dengan tujuan untuk pewarisan budaya yang dipersembahkan oleh Dewi Tara. Proses pembangunan candi ini ditulis ke dalam sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Kalasan. Selanjutnya ada Candi Borobudur, yaitu dapat dikatakan bahwa Candi Borobudur tersebut merupakan candi Buddha yang terbesar yang ada di Indonesia.
Dibangun ini kurang lebih sekitar 750 hingga 850 Masehi. Candi ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yang setiap tingkatannya dikelilingi oleh stupa serta dihiasi oleh relief. Puncak dari candi ini berupa stupa yang berukuran besar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Zara. Silakan Bu Zara. Halo semua, perkenalkan, nama Ibu Siti Humaira Zahra. Di sini Ibu akan menyimpulkan dari materi yang telah dibahas oleh Ibu Azmi, Ibu Ahla, dan Ibu Sulis. Nah, di sini ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang telah dibahas. Oke, kita simpulkan bersama ya. Tadi membahas tentang materi peninggalan sejarah Buddha dan Hindu di Indonesia. Yang pertama, peninggalan sejarah Hindu di Indonesia dari mana saja? Yang pertama dari Kerajaan Kutai, yang kedua dari Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga yaitu Kerajaan Kediri, yang keempat yaitu Candi Gunung Sari, yang kelima yaitu Candi Prambanan, dan yang keenam Candi Gunung Wukir. Kemudian yang kedua peninggalan dari sejarah Buddha di Indonesia. Dari yang mana saja? Yang pertama yaitu peninggalan Kerajaan Sriwijaya, yang kedua yaitu Candi Kalasan, yang ketiga Candi Borobudur, yang keempat Candi Mendut, yang kelima Candi Brahu, dan yang keenam Candi Sewu. Nah, di sini ada yang masih belum paham dari materi yang telah dibahas. Apabila kalian masih belum paham dengan materinya atau ingin memberikan pendapat, kalian bisa langsung bertanya di grup WhatsApp dan Ibu akan memberikan umpan balik kepada kalian. Nah, bagaimana cukup menyenangkan bukan mempelajari peninggalan sejarah Hindu dan Buddha di Indonesia. Ibu juga sudah memberikan tugas evaluasi dalam bentuk Google Form untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian dalam mempelajari materi ini. Tugasnya sudah Ibu bagikan ya anak-anak di grup WhatsApp, kalian tinggal cek aja. Kalian juga harus tetap semangat belajar walaupun di rumah saja, dan ingat selalu jaga kesehatan dan ingat pesan Ibu, apa aja selalu mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Sekian pembelajaran pada hari ini, Ibu rasa sudah cukup. Untuk menutup pertemuan hari ini, kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.